Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Teman-teman semua, pada kesempatan ini aku pengen membahas terkait dengan persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025. Di video kali ini aku pengen pendalaman untuk tes bahasa Inggris, grammar and structure, bagian relative pronoun. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan nanti explore aja semua informasi yang ada di channelku ini paling gampang nanti melalui playlist. Bagi teman-teman yang sedang belajar untuk persiapan tes online tahap kedua, rekrutmen bersama BUMN 2025, cari aja playlist di channelku yang judulnya BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN. Nanti semua informasinya udah aku urutin di sini dari atas ke bawah. Teman-teman tinggal dengerin aja mau nyari video yang berkaitan dengan tes bahasa Inggris maupun learning agility, nanti aku akan update secara berkala. Dan bagi teman-teman semua yang tidak hanya terbuka untuk kesempatan pekerjaan menjadi insan BUMN, tapi untuk perusahaan-perusahaan swasta juga boleh. Teman-teman bisa cek secara berkala ya di postinganku. Kalau tadi teman-teman bisa menemukan videoku di playlist, nah ini di sebelahnya. Pilih bagian post, nanti teman-teman di sini tinggal lihat update informasi lowongan pekerjaan secara berkala. Aku akan share cukup banyak loker dari sana yang aku peroleh dari teman-teman recruiter yang udah aku kurasi sendiri keasliannya. Jadi teman-teman tinggal lamar saja. Oke, teman-teman, kita langsung saja ya ke latihan soalnya. Jadi berdasarkan tes BUMN tahun lalu dan tahun sebelumnya, tahun lalu kebetulan aku ikut, level dari soal bahasa Inggrisnya itu adalah level TOEFL. Jadi bagi teman-teman yang rasa bahasa Inggrisnya masih kurang, saranku teman-teman harus bisa ngejar. Di sini aku akan berusaha provide topik-topik yang di tahun lalu juga ada dan harapannya nanti di tes 2025 ini juga ada ya, teman-teman ya. Nah, berkaitan dengan relatif peranan itu sendiri, ini aku akan bahas di video ini. Silahkan teman-teman boleh screenshot dulu tabelnya ini ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal perdalam, cari materi, cari sumber lain juga boleh banget kayak gitu teman-teman. Yang berkaitan dengan relative pronoun. Oke. Nah, udah teman-teman. Nanti ya teman-teman ya, aku akan ngajak teman-teman berdiskusi cara membedakan relative pronoun, yaitu kata yang digunakan untuk menghubungkan suatu frasa atau klausa yang memberikan keterangan terhadap kata ganti tertentu atau objek tertentu atau subjek tertentu kayak gitu teman-teman. Silahkan nanti teman-teman perdalam dari sisi definisinya. Aku yakin teman-teman yang sudah lulus SMA pasti pernah ngelihat ini ya di atasnya SMA. Kayak gitu pasti udah tahu lah familiar dengan relatif pronoun ini. Di sini aku akan coba tampilkan teman-teman latihan soalnya. Silahkan teman-teman tinggal play saja videoku. Begitu lihat soal, di pause dulu aja di sana. Teman-teman cari kertas, ballpoint, coba jawab sendiri. Habis itu play lagi. Nanti teman-teman tinggal cocokkan kunci jawaban dan jawaban teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan atau barangkali aku ada kesalahan, teman-teman boleh banget untuk tuliskan di kolom komentar. Untuk bertanya boleh, atau kita berdiskusi, atau koreksi aku kalau ada kesalahan. Oke? Yuk teman-teman, kita langsung masuk ke latihan soalnya. Silahkan teman-teman pause dulu video ini dan tentukan jawabannya. Mana nih? Silahkan isi bagian yang kosong. Oke, untuk latihan soal yang pertama, jawabannya adalah yang C. Who? Kenapa? The scientist, titik-titik, itu kan sudah ada ya, discover the vaccine received. Discover the vaccine. Nah, ini kan sebenarnya ada discover the vaccine. Dia menjelaskan siapa? The scientist gitu. Karena the scientist ini kan subjek, terus di sini tiba-tiba ada verb di sini kan. Nah, frasa yang ada di sini itu hanya untuk menekankan the scientist. Karena dia sifatnya sebagai subjek, maka dan manusia yang tepat makanya adalah yang who. The scientist who discovered the vaccine received a Nobel Prize for his groundbreaking work. Intinya kayak gitu, teman-teman. Oke, lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, untuk latihan soal yang nomor 2 ini, jawabannya adalah yang B. Whom? The woman to whom the award was presented is renowned biochemist. Kenapa kok whom? Karena
pada konteksnya ini ya, kalimat ini ya, the award was presented to the woman, kan intinya kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya di sini kayak gabungin dua kalimat nih. Kalimat pertama adalah the woman is a renowned biochemist, itu kalimat pertama. Kalimat yang kedua adalah the woman atau the award was presented to the woman. Di kalimat kedua kan the woman-nya jadi objek tuh kayak gitu. Dan di sini konteksnya mau bilang the woman to whom the award was presented gitu ya. Wanita itu yang kalau bahasa Indonesianya itu jadi yang penghargaan itu diberikan kepadanya adalah seorang ahli biokimia terkenal. Intinya mau bilang gitu. Karena sebagai objek orang, maka yang benar adalah whom. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya penjelasan yang lebih simpel dari penjelasanku. Boleh banget ya teman-teman ya. Jawabannya adalah B. Lanjut ke latihan soal nomor 3. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Untuk latihan soal nomor 3, jawabannya adalah yang B, whose. Whose itu sering digunakan untuk kepemilikan, menghubungkan kepemilikan. The author, titik-titik, book have inspired million. Nah, ini kan sebenarnya frasa tertentu nih sampai sini. Karena kalimatnya, kalau misalkan ini nggak ada, kan kalimatnya ini sebenarnya. Kalimat pertama, the author passed away last year. Itu kalimat pertama. Kalimat yang kedua, his books have inspired millions gitu. Maksudnya banyak orang gitu, million people atau millions kayak gitu. Nah, kalau digabung jadi satu akhirnya jadi the author yang bukunya telah menginspirasi jutaan orang, whose books kayak gitu have inspired millions passed away last year. Paham ya teman-teman ya? Untuk menyatakan kepemilikan yang bukunya. Nah, buku si author, pakainya whose. Lanjut ke latihan soal nomor 4, silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, untuk latihan soal yang nomor 4, jawabannya adalah yang which, kayak gitu. Pada saat kita ngomongin ide, benda, kayak gitu, kan kita di sini kan abstrak ya, teori gitu. Teori yang menjelaskan tentang awal mula atau asal-usul alam semesta disebut Big Bang atau Big Bang teori kan, gitu. Nah, di sini jawabannya adalah which. Oke, dari pilihan yang ada. Ya, theory which explains the origin. Oke. Explains the origin of the universe. Di sini ada which. Ini menjelaskan ini kan sebenarnya. Sebenarnya kalimat utuhnya adalah the theory. Kalimat awalnya the theory is called the Big Bang. Cukup. Cuman kan nggak jelas tuh. Makanya dikasih kalimat atau frasa penjelas yang menjelaskan tentang asal-usul teori yang mana tuh? Teori yang menjelaskan asal-usul alam semesta gitu. Pakainya which. Lanjut ke latihan soal nomor 5, silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. The man bla 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 you met yesterday. Orang yang kamu temui kemarin adalah paman saya. Orang yang ketemu kamu kemarin adalah paman saya. Yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah whom. Oke. Seolah-olah tuh kayak ada dua kalimat. Kalimat pertama apa? The man is my uncle. Kalimat kedua adalah you met my uncle yesterday. You met my uncle. My uncle-nya sebagai objek kan di kalimat yang kedua ini yang aku bilang. Makanya dia pakainya whom. Gitu. Untuk objek orang. Gitu. Kalau digabung dua kalimat tadi jadi the man whom you met yesterday is my uncle. Kayak gitu.
Lanjut ya teman-teman ya, ke latihan soal nomor 6. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Nomor 6 jawabannya adalah jawabannya adalah where. Jadi pada saat di depan sini itu adalah tempat, seringkali di sini where. Kalau di depan sini biasanya suatu penanda waktu, di sini when. Kayak gitu. The building where he works is in downtown Chicago. Jawabannya adalah yang C. Lanjut teman-teman. Ini masih pakai kalimat-kalimat pendek ya teman-teman ya. Silahkan pause videonya, tentukan jawabannya. Nomor 7 jawabannya adalah jawabannya adalah why. He couldn't explain the reason why he missed the important meeting. Gitu. Karena di sini kita ada kata the reason atau penyebab untuk menekankan alasan di situ, penyebab di situ kita menggunakan why. Lanjut ke latihan soal nomor 8. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, nomor 8 jawabannya adalah when ya. The year, ya kan waktu tertentu tuh. Ya. Jadi the year when the company was founded marked a turning point in the tech industry. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang C, when. Ingat ya, kalau tempat where, kalau penanda waktu when, kalau alasan why. Nah, ini apa ini, teman-teman? He gave me everything blah 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 I needed to complete the project. Di sini dari konteks ini jawabannya adalah jawabannya adalah yang E, what dari pilihan ada ya. Dia memberiku semua segala sesuatu yang saya butuhkan gitu. Nah, di konteks ini sebenarnya pakai that juga bisa. He gave me everything that I needed to complete. Cuman nggak ada that. Kalau who jelas salah, where apalagi, when juga, whose juga kayak gitu. Maka di sini jawabannya adalah E, what. Kalau pilihannya itu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Nomor 10 jawabannya adalah yang siswa yang, nah kita mau sebutnya yang aja di sini loh. Siswa yang laptopnya dicuri, nah yang laptopnya dicuri berarti kepunyaan. Kalau kepunyaan berarti apa teman-teman? Iya, jawabannya adalah D, whose. The student whose laptop was stolen reported it to the principal. Lanjut ke latihan soal nomor 11. Silakan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, untuk soal nomor 11 jawabannya adalah jawabannya adalah yang C, which. Di email gitu. Karena untuk benda ya dia, di email which you received yesterday yang kamu terima kemarin gitu. Kalau orang kan pakainya who. Kalau benda pakainya which. Oke, teman-teman. Lanjut ke latihan soal nomor 12. Silahkan tentukan jawabannya. The professor bla 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 teaches this course is a Nobel laureate. Gimana cara bacanya tuh? Jawabannya adalah jawabannya adalah yang who. Kenapa? The professor is a Nobel ini ya, laureate. Tolong dikoreksi aku ya, pronunciation-nya salah atau gimana. Yang kalimat kedua adalah the professor teaches this course. Sama-sama subjek kan. Orang sama-sama subjek. Berarti di sini who. Lanjut
ke latihan soal nomor 13, silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. The conference. Conference itu apa, teman-teman? Waktu? Tempat? Ya, tempat ya, teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah jawabannya adalah A. The conference where he presented this paper was held in Tokyo. Konferensi tempat dia mempresentasikan papernya atau makalahnya diadakan di Tokyo. Gitu. Lanjut ke latihan soal nomor 14. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, nomor 14 jawabannya adalah jawabannya adalah why. I don't understand why she reacted that way. Gitu. Alasan, reason, gitu. Why, gitu. Lanjut, latihan soal nomor 15. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Kandidat yang resumenya itu paling mengesankan dapat kerjaan. Yang resumenya kepemilikan. Berarti ya B ya teman-teman ya, whose. The candidate whose resume was most impressive got a job. Jawabannya adalah yang B. Lanjut, latihan soal nomor 16. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, nomor 16 jawabannya adalah yang C, that. The decision that they announced surprised everyone in the room. Gitu. Jadi di sini pakainya that. Sebenarnya kalau teman-teman mau diisi which boleh ya di kayak gini. Tapi teman-teman hati-hatinya gini ya, teman-teman ya. Cara ngingetnya. Kalau kalimatnya di sini tuh cara paling simpel ngingetnya. Di sini nggak ada koma-koma tuh. Nah, gitu. Ini. Gitu. Kalau ada koma gini, ini nggak boleh pakai that. Gitu. Harus misalkan which ya which. Kalau who ya who gitu. Tapi kalau kalimatnya simpelnya nggak ada komanya gini nih, lanjut terus begini, itu which boleh digantikan dengan that kalau memang nanti ada pilihannya ya teman-teman ya. The decision that they announced surprised everyone in the room. Gitu. Nanti teman-teman silahkan browsing gitu. Apa itu restrictive clause? Apa itu non-restrictive clause? Kalau mau inget simpelnya adalah restrictive clause itu yang nggak ada koma-komanya begini nih. Tapi nanti kalau misalkan ada non-restrictive clause yang ada komanya, nah ini nggak boleh tuh that masuk ke sini gitu. Malah aneh gitu. Jadi jangan pernah memasukkan that kalau titik-titiknya itu ada komanya. Itu aturan dari restrictive clause gitu. Kalau ada koma nih, ini kebetulan kan nggak ada komanya nih. Jadi boleh karena ini termasuk non restrictive ini restrictive clause. Tidak ada koma namanya restrictive clause, ada koma non restrictive clause. Kalau nggak ada koma, that boleh ada. Dah gitu aja simpelnya teman-teman. Oke, lanjut ya ke latihan soal nomor 17. The engineer bla bla bla. Silahkan teman-teman. Nomor 17 jawabannya adalah yang A. Whom. Kalimatnya gimana teman-teman? Selalu bayangkan kalau ada kayak gini, apalagi dalam konteks ini ya teman-teman ya, seolah-olah tuh ada dua kalimat. Kalimat pertama apa? The engineer was from Germany. Kalimat pertama itu. Kalimat yang kedua adalah the company hired the engineer. Nah, di kalimat kedua kan tahu ya, the company hired the engineer. Engineer-nya sebagai objek. Padahal di kalimat pertama, the engineer was from Germany. Yang satunya
The engineer-nya ada di subjek, yang satunya the engineer-nya jadi objek. The company hired the engineer atau hired him. Maka kalau gabungin kalimat yang kedua ini dimasukinya pakainya whom. Itu yang disebut sebagai penjelasan yang ada di sini gitu. Karena engineer adalah objek gitu. The engineer whom the company hired was from Germany. Kayak gitu. Nah, untuk konteks itu teman-teman, anggap aja di pilihan itu ada that. Whom ini nggak ada. Boleh nggak dimasukin that? Boleh, karena ini nggak ada koma. The engineer that the company hired was from Germany. Tapi, kalau di sini akhirnya ada koma begini, the engineer that the company hired was from Germany. Itu nggak boleh. Harus tetap whom. Itu yang di konteks soal sebelumnya ya, teman-teman ya. Gitu. Lanjut ya, latihan soal nomor 18. The museum blah 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 we visited had an impressive fossil collection. Museum yang kita kunjungi, jawabannya adalah C, where. Kayak gitu. Untuk menekankan kalau dia itu adalah tempat. Gitu. The museum where we visited had an impressive fossil collection. Lanjut teman-teman ke latihan soal nomor 19. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, untuk latihan soal nomor 19, jawabannya adalah B. Jelas ya, the moment, waktu, penanda waktu ya itu ya. Kayak gitu. Maka yang tepat adalah when. The moment he realized the mistake was too late. Saat dia menyadari kesalahannya, itu udah terlambat gitu. Lanjut ke latihan soal nomor 20. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. She couldn't decide blah 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 to pursue medicine or engineering. Jawabannya adalah yang ya C ya, what gitu. Kalau mau bilang hal yang atau sesuatu yang atau apa yang gitu, pakainya what ya. She couldn't decide what to pursue, medicine or engineering kayak gitu. Jawabannya adalah C. Dan itu adalah akhir dari latihan pada video kali ini. Gimana teman-teman? Semoga sedikit membantu refresh bagi teman-teman yang belum tahu ya sama sekali atau masih ngerasa ini tuh kayak susah gitu teman-teman, atau masih merasa bahasa Inggrisnya masih di level basic, aku sangat amat menyarankan silahkan cari materi belajar yang topiknya itu tersusun terstruktur. Cara paling gampang aku ulang-ulang adalah cari buku grammar dan structure, benar-benar dipelajari dari awal. Atau kalau teman-teman masih bisa nemuin buku paket SMA ya, kelas 10, 11, 12 digabungin jadi satu, aku yakin itu setara dengan TOEFL untuk skor sekitar 450 sampai 500 itu masih memungkinkan. Oke, teman-teman. Sementara dari aku itu dulu, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, pengen diskusi, boleh tuliskan di kolom komentar, atau teman-teman juga boleh ya ngobrol seputar karir, nggak harus seputar rekrutmen bersama BUMN, lewat media-media yang ada di sini, biar kita bisa sharing bareng, mungkin aku juga bisa banyak belajar dari teman-teman dengan pengalaman teman-teman semua masing-masing. Oke, sementara itu dulu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.